Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh parahan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin. Teman-teman dan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kultum dengan judul azan. Secara etimologi, azan berarti menginformasikan semata-mata atau pemberitahuan. Sedangkan secara terminologi, berarti menginformasikan atau memberitahukan tentang masuknya waktu-waktu sholat fardu dengan lafal-lafal tertentu. Menurut H. Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan azan ialah memberitahukan. Yang dimaksud di sini ialah memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dengan lafal yang ditentukan oleh syara. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan azan yaitu memberitahukan telah datangnya waktu sholat dengan lafal yang telah ditentukan oleh syara. Azan selain memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dan menyuruhkan untuk melakukan sholat berjamaah, juga pada sisi lain untuk mensyiarkan agama Islam di muka umum. Dalam lafal azan dan iqamah banyak berisi pengertian dan mengandung maksud penting diantaranya dari sisi kaidah, seperti adanya Allah yang maha besar bersifat esa, tidak ada sekutu baginya, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, kita lalu diajak pula meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Lafal azan dan iqamah akhirnya ditutup dengan kalimat tauhid. Juga berfungsi sebagai dakwah dan seruan untuk memenuhi panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah, yaitu mari menuju sholat, mari menuju kebahagiaan. Kemudian azan merupakan dakwah yang terfokus kepada Islam, agama tauhid yang seringkali seru-seruan ini memberikan pengaruh terhadap jiwa-jiwa orang non-muslim sehingga Allah melapangkan dada mereka kepada Islam. Sesungguhnya azan telah memadukan antara keindahan dan kesajaan, antara kekuatan dan kepadatan, dan tidak ada seruan serta pemberitahuan berbagai ibadah dalam agama-agama lain yang sanggup menandinginya. Azan pertama kali disyariatkan di Madinah dengan perintah pelaksanaannya telah dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu dari Malik bin Al-Huwairits, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu azan untuk sholatmu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu bertindak sebagai imam bagi kamu. Hadits Bukhari dan Muslim dalam Nailul Authur Juz 2 halaman 37. Berikut saya akan menjelaskan syarat-syarat azan. Azan adalah simbol komunikasi. Oleh karena itu, azan dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Jika muazin azan sebelum waktu sholat, maka harus diulangi lagi. Azan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga azan layak untuk dikumandangkan. Syarat-syarat ini mutlak untuk diketahui para muazin dan imam sholat, sebab hal ini berkaitan dengan azan dan sholat yang akan dilaksanakan. Di antara syarat-syarat azan, menurut syariat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu masuknya waktu sholat.
Sebagaimana tujuan utama azan adalah sebagai sarana untuk memberitahukan kepada umat Islam bahwa waktu sholat telah tiba. Azan ibarat alarm yang mengingatkan dan mengisyaratkan bahwa kita harus segera menunaikan sholat. Maka, azan harus sesuai dengan datangnya waktu sholat. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Arab. Azan juga diwajibkan menggunakan bahasa Arab. Maka, tidak sah azan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Namun, ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan azan dengan bahasa selain bahasa Arab jika muazin berazan untuk dirinya sendiri, bukan azan untuk jamaah di masjid atau musola, dan ia tidak paham bahasa Arab sama sekali. Maka, ia diperkenankan menggunakan bahasa yang ia pahami. Yang ketiga, didengar oleh sebagian jamaah atau didengar diri sendiri jika sedang sendirian. Karena tujuan azan adalah memberitahukan bahwa telah masuk waktu sholat, maka azan harus didengar jamaah. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan mengeraskan suara atau melalui pengeras suara sebagaimana adat saat ini. Yang keempat, itu tertib atau berurutan. Antara lafal-lafal azan dan iqomah harus dibaca secara urut tanpa boleh membolak-balikan urutan bacaan. Jika tidak urut, maka azan akan menjadi tidak benar. Sesuai syariat yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang sepatutnya kita ikuti. Yang kelima, itu dilantunkan oleh seorang muazin. Azan cukup dikumandangkan oleh seorang muazin saja, tanpa harus ada beberapa orang yang saling sambung menyambung antara lafalannya. Yang keenam, itu muazin adalah seorang muslim yang berakal atau tamyiz dan laki-laki. Maka tidak sah azannya orang kafir, orang gila, anak kecil, dan orang yang sedang mabuk atau hilang akal. Sebab mereka bukanlah seorang yang ahli atau paham dan patuh dalam hal ibadah. Tidak pula sah azannya perempuan, karena haram baginya untuk mengumandangkan azan dan tak ada syariat baginya untuk azan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah azan. Sunnah adalah istilah dalam fikih yang merujuk kepada suatu hukum dalam mengerjakan sesuatu, hal yang mana artinya adalah apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala atau dianjurkan untuk dikerjakan karena mendapatkan pahala. Adapun sunnah-sunnah azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang azan dan iqamah hendaklah menghadap ke kiblat. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, dilakukan di tempat yang tinggi. Yang keempat, muazin hendaklah orang keras suaranya. Yang kelima, muazin hendaklah suci dari hadas dan najis. Dan yang keenam adalah berdoa sesudah azan. Dalam uraian sunnah-sunnah azan di atas, yaitu hendaknya seorang muazin memenuhi syarat ketika akan mengumandangkan azan seperti berniat, suci dari hadas besar maupun kecil, menghadap kiblat, serta seorang muazin harus mengeraskan suara meskipun dalam keadaan sendirian agar terdengar oleh masyarakat di luar masjid. Azan memiliki manfaat yang luar biasa bagi umat muslim, antara lain yang pertama mengusir syaitan, yang kedua pahala yang besar, yang ketiga mencegah bencana, yang keempat pengingat untuk melawan hawa nafsu, dan yang terakhir memperoleh syafaat. Tata cara azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Azan dilakukan saat waktu sholat telah masuk. Yang kedua, berniat azan. Muazin harus berniat sebelum mengumandangkan azan. Yang ketiga, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Azan dikumandangkan dengan lafal-lafal tertentu dalam bahasa Arab. Yang terakhir, tidak ada lahan dalam pengucapan lafaz. Pengucapan lafal-lafal azan harus dilakukan dengan benar tanpa kesalahan dengan lafalannya. Marilah kita tingkatkan kesadaran kita terhadap panggilan azan. Sejenak, biarkan hati kita meresapi keindahan dan keharuman setiap kalimatnya. Jadikan azan sebagai teman setia yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sebagai penutup, mari kita berdoa agar kita senantiasa dapat menjalankan ibadah dengan ikhlas dan mendapatkan keberkahan dari setiap sujud kita. Semoga azan selalu menjadi pengingat kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita.
Cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman muslim sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.